Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kuat sampai selesai ya. Ini udah hampir separuhnya lebih nih ya, dan cuacanya juga enak nih, mendung, jadi jangan lemes saya teman-teman, semangat sambil dengerin kisah petualangan Tori bersama saya Ilo. Dan untuk kali ini kami akan membawakan lagi kisah petualangan Tori di kota Xinjiang, yang mana ini sudah masuk ke part 3 di season 4 ini. Makin seru aja ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang suka baca, silakan bisa mengunjungi karya karsa daripada Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan teman-teman untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Kekhawatiran Ratu Pantai Selatan. Kisah Tori di kota iblis Xinjiang. Awal invasi besar bangsa iblis telah menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Bahkan penghuni kota kura-kura tidak ada yang selamat satupun, termasuk Panglima Tianmeng, Jenderal Yuan, dan tokoh yang dihormati penduduk kota kura-kura, Jenderal Gong. Dari pihak iblis juga kehilangan banyak jenderal, di antaranya jenderal iblis sejati yang cukup berpengaruh, dan kenyataan pahit juga harus diterima di pihak manusia. Raka Sidan adalah korban pertama yang dipastikan meninggal lebih dulu, menyusul Narendra, kemudian Devi yang berkorban untuk keselamatan Diva. Jaka dan Rio tertangkap dan tidak diketahui bagaimana kondisi mereka saat ini. Korban akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Rama dan Yuda pun memiliki jalan sendiri. Mereka tidak tahu bahaya yang sedang menunggu mereka. Rombongan Ki Sabtu memang telah tiba, tapi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Keamanan mereka masih belum terjamin meskipun mereka berada di hotel yang nyaman. Tapi tidak ada waktu bagi mereka menunda lagi. Sehari saja mereka buang-buang waktu, itu sama saja telah melewatkan beberapa hari atau beberapa minggu di alam Dao. Terlebih di antara rombongan Ki Sabto, salah satunya adalah seseorang yang telah ditakdirkan membawa sumber roh elemen tanah yang menjadi kunci utama untuk memicu pagoda 5 unsur dengan sempurna. Kini saatnya rombongan Ki Sabto bertindak, dan siapakah sebenarnya di antara mereka yang memiliki takdir membawa roh elemen tanah? Di suatu tempat di hotel di mana rombongan Ki Sabto berada. Guru besar, saya telah memastikan situasi di sekitaran sini memang tidak ada aktivitas yang perlu dikhawatirkan, khusus di wilayah sini. Tapi setelah saya melangkah lebih jauh, terjadi suatu pertempuran besar. Kita tidak bisa menunda waktu lagi, Guru besar, ucap Ki Jagat Segoro. Apa kau benar-benar sudah memastikan wilayah ini aman? Balas Ki Sabto. Saya tidak bisa menjamin itu, Guru besar, tapi saya rasa di sini cukup aman. Alam gaib di sini seperti terisolasi sehingga tidak terpengaruh oleh kejadian yang sedang berlangsung di alam Dao, jelas Ki Jagat Segoro. Kemungkinan adalah wilayah ini dilindungi oleh nadi semesta. Iblis tidak akan bisa menjangkau. Saya rasa kita harus segera bertindak, Guru besar. Kita tidak bisa buang-buang waktu lagi. 1 jam di dunia manusia itu setara 1 hari lebih di alam gaib. Jika sehari semalam kita telah melewatkan kurang lebih 1 bulan di alam gaib, sahut Ki Joyo. Baiklah, kita akan mulai dari sini. Tidak baik menunda waktu lagi. Aku takut Jaka bertindak ceroboh lagi. Mari persiapkan diri kalian masing-masing. Kita berangkat. Baik, jawab kelima ahli spiritual kemudian meninggalkan ruangan Ki Sabto. Hon, kembalilah ke kamarmu. Aku akan membantu nanti, pinta Ki Sabto. Baik Pade, balas Bon kemudian.
Beberapa saat kemudian, mereka pun telah dalam kondisi meraga sukma. 5 orang ahli spiritual, 1 orang master spiritual, dan seorang dengan bakat spiritual yang unik. Biji besi hitam, celing, Bon langsung berubah menjadi sosok hitam legam. Wah, inikah jiwa spesialmu, Bon? Ucap Kisete Alam. Mari kita pergi, guru besar. Tunggu dulu, sepertinya aku merasakan kehadiran nadi semesta, balas Ki Sabto. Nadi semesta di alam ini sedang sekarat, hanya menunggu waktu alam Dao ini mengalami kehancuran, dan sepertinya nadi semesta mengundangku untuk menemuinya. Mari kita temui, mungkin akan ada berkah yang akan kita dapatkan untuk membantu kita. Tutur Ki Sabto. Ki Sabto melangkah pergi, diikuti yang lainnya. Kemudian mereka menembus ke dimensi alam gaib. Situasi di sana cukup tenang, seperti alam gaib pada umumnya. Banyak makhluk berbagai macam bentuk sedang beraktivitas. Ada yang terbang, menaiki alat, ada juga yang berjalan di bawah, ada juga yang beberapa di pemukiman, dan tumbuhan aneh tersebar di sepanjang mata memandang. Untuk menghindari perhatian, Ki Sabto dan rombongannya mencoba untuk berbaur dengan keramaian. Tidak ada yang peduli dengan kehadiran rombongan Ki Sabto. Para makhluk yang melihatnya biasa saja, seperti melihat makhluk lainnya. Semakin mereka mendekati sumber tujuan, semakin sedikit aktivitas para sosok yang ada karena rombongan Ki Sabto mengarah ke suatu hutan yang aneh. Dengan daun yang padat menutupi pandangan, mereka kemudian turun dan berjalan memasuki hutan tersebut. Ini adalah hutan terlarang yang tidak sembarangan makhluk bisa memasukinya, namun disinilah perjalanan sebenarnya ke 7 ahli spiritual, dan perjalanan menuju kota terlarang akan dimulai. Rombongan Ki Sabto berdiri sejenak di pinggiran hutan, menikmati suasana yang asri dengan dedaunan yang lebat dan tampak luar biasa itu. Pade, tumbuhan apa ini, Pade? Kok terlihat menyeramkan ya? Tanya Bon. Setiap alam gaib memiliki keunikannya masing-masing, Bon. Aku sendiri baru pertama kalinya melihat tumbuhan yang subur seperti ini, balas Ki Sabto. Jika kau menyebut menyeramkan, itu kurang tepat, Bon. Aku yakin di dalamnya pasti berbahaya, sahut Ki Joyo. Luar biasa kau bilang, Ki Joyo. Kau ini memiliki selera yang aneh, balas Bon. Lalu sesosok makhluk menghampiri mereka. Hei Kisanap, apa kalian bukan berasal dari tempat ini? Ingin kemana kalian? Apa kalian tidak tahu ini hutan apa? Kata seorang lelaki tua bertanduk seperti kambing dan memiliki kaki seperti sapi. Halo, Anda benar. Kami bukan berasal dari tempat ini. Mohon petunjuk, balas Ki Sabto. Hutan ini bernama hutan Jinsu, hutan terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Tidak ada aturan yang melarangnya. Siapapun yang ingin memasukinya, larangan ini bersifat pribadi masing-masing. Karena hutan ini sangat berbahaya, karena dihuni oleh dewa penjaga 4 mata angin. Menurut kepercayaan kami, 4 dewa ini menjaga harta keramat yang konon akan membuat siapa saja memiliki kekuatan luar biasa jika mendapatkannya. Sudah banyak yang mencoba mendapatkan, tapi tak ada satupun yang pernah keluar setelah masuk hutan ini. Jelas sosok tersebut. Sepertinya menarik. Apakah harta ini bisa menjadi milik siapa saja? Kata Ki Sabto yang seolah tertarik. Oh, ternyata begitu. Ternyata kalian kesini hanya ingin mencoba peruntungan kalian. Silakan, aku sudah memperingatkan. Ucap sosok tersebut berlalu pergi. Dewa penjaga 4 mata angin. Aku sepertinya pernah mendengar, ucap Ki Salak gede sambil mengelus dagu dan mencoba untuk mengingat sesuatu. Apa kau tahu sesuatu, Ki Salak? Tanya Bon. Sebentar, jika tidak salah aku pernah baca kitab Tao. 4 dewa ini adalah binatang suci pelindung yang menjaga keseimbangan suatu alam spiritual dari 4 penjuru. Mereka adalah, di sini Ki Salak mulai menjelaskan. Dewa penjaga 4 mata angin adalah sosok hewan suci yang menjaga kestabilan alam spiritual dari 4 penjuru yang memiliki kekuatan bintang. Mereka adalah 1. Zuko, 2. Kilong, 3. Suanwu, 4. Sifang atau Baihu. Menurut para makhluk di sekitaran hutan Jinsu, dewa penjaga 4 mata angin melindungi sebuah harta pusaka yang luar biasa. Tapi itu hanyalah dugaan, karena tidak ada yang pernah tahu apa yang dijaga oleh keempat dewa ini.
Aku menduga empat dewa ini yang menjaga nadi semesta di alam Dao. Terang Kisalah gede menutup pembicaraan. Kau tahu banyak ternyata Kisalah. Ayo kita masuk. Pinta Ki Sabto mendahului langkah mereka. Rombongan Ki Sabto memasuki hutan Jinzu. Beliau bukannya tidak kenal takut, tapi karena dia telah diundang oleh nadi semesta. Meskipun demikian, mereka tetap tidak akan mudah untuk menemui nadi semesta jika mereka tidak bisa melewati penjaga empat mata angin mereka. Tidak layak untuk bertemu dengan nadi semesta. Ki Sabto sudah tahu itu. Meskipun mendapatkan undangan dari nadi semesta, mereka harus melewati tes untuk mengukur kelayakannya. Dewa penjaga empat mata angin adalah hewan suci tertinggi, raja dari segala hewan suci. Mereka tidak ikut campur dalam urusan dunia. Tugas mereka hanyalah melindungi apa yang sudah menjadi tugas mereka. Oh, Pade, kenapa tumbuhan di alam cape itu memiliki bentuk yang aneh-aneh ya? Lebih aneh lagi, apa tumbuhan semacam ini memiliki klorofil? Bukankah sinar matahari dibutuhkan untuk proses fotosintesis? Tapi bagaimana bisa ada tumbuhan hijau tanpa ada matahari? Tanya Bon. Jangan kau samakan kehidupan di alam gaib dan di dunia manusia, Bon. Segala bentuk tumbuhan yang ada di alam ini tidak membutuhkan sinar matahari, bahkan air. Mereka menyerap sumber energi spiritual sebagai kebutuhannya. Bentuk dan ukuran tumbuh di alam gaib berbeda-beda, tergantung kemampuan mereka menyerap energi spiritual. Penjelasan tentang dunia gaib tidak bisa dimengerti oleh otak manusia. Sama halnya dengan para makhluk yang ada di dunia ini yang mencoba untuk memahami kehidupan di dunia manusia. Mereka berpikir bagaimana bisa manusia hidup di bawah sinar matahari langsung dan menciptakan alat tanpa menggunakan sumber spiritual. Jelas Ki Sabto sambil berjalan dan mengelus jenggotnya yang putih. Oh gitu ya, aku rasa aku mengerti. Balas Bon. Dan kini mereka telah masuk jauh ke dalam hutan Jinzu. Tidak ada satupun kehadiran sosok yang ia temui. Hutan Jinzu seperti hutan tak berpenghuni, bahkan tidak ada serangga kecil sekalipun. Semakin mereka masuk lebih dalam, pohon-pohon semakin jarang, dan lebih ke dalam lagi yang mereka temui adalah hamparan rumput hijau yang luas, dan terlihat ada menara atau tugu yang tinggi dan besarnya seperti gedung-gedung pencakar langit. Bentuknya runcing ke atas sampai menembus awan yang tak terlihat ujungnya. Di sekitaran tugu ada empat patung dengan bentuk burung, kura-kura, harimau, dan naga. Apakah di sini keberadaan nadi semesta itu ya? Ucap Ki Setia Alam. Mulai dari sini aku akan sendirian. Pastikan kalian untuk tetap diam apapun yang terjadi, dan jangan pernah melangkah masuk ke depan. Hanya aku yang diundang. Kalian tunggu saja di sini. Pinta Ki Sabto. Baik guru besar, jawab mereka. Suara langkah Ki Sabto yang bergesekan dengan rumput tidak bisa didengar karena sangat pelan sekali, tapi gerakan Ki Sabto telah disadari oleh keempat dewa penjaga. Empat patung di sekeliling menara retak. Mata patung bersinar dan meruntuhkannya patung tersebut seperti kulit yang hanya menutupi sosok yang ada di dalamnya. Harimau putih melompat tinggi dan mendarat tepat di hadapan Ki Sabto. Harimau itu memiliki ukuran yang tidak wajar. Jika serigala emas sebesar gajah dewasa, harimau itu 4-5 kali besarnya dari seekor gajah. Disusul ketiga hewan lainnya dan mengepung Ki Sabto. Kura-kura hitam, naga biru, burung api, dan harimau putih. Empat dewa penjaga selalu bertindak bersama. Mereka tidak pernah meremehkan siapapun yang menerobos wilayah perlindungannya. Hei manusia, apa yang kau lakukan di sini? Ucap si Fang Baihu. Menyingkirlah kalian, aku yang telah mengundangnya. Tanpa banyak bicara, empat dewa penjaga langsung kembali ke tempatnya. Kemarilah. Di bawah menara muncul tangga yang mengarahkan ke bawah. Seharusnya tidak semudah itu menemui nadi semesta. Ada beberapa tes yang harus dilakukan.
Tapi sepertinya nadi semesta meniadakan hal tersebut. Alasannya sudah jelas. Nadi semesta tidak ingin buang-buang waktu. Ki Sabto seperti ditarik oleh kekuatan misterius dan terbang menuju ke arah yang dituju. Ki Sabto cukup senang melihat sosok yang ada di hadapannya. Karena itu adalah pertama kalinya beliau bertemu dengan nadi semesta yang disebut nadi semesta. Bukanlah suatu keberadaan yang berbentuk itu, hanyalah bola energi berwarna putih kebiruan seperti api yang tak beraturan. Aku kira akan ada pertunjukan menarik. Sayang sekali. Apakah kau ini adalah nadi semesta? Apakah kau kecewa manusia? Aku tahu niatmu. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk menundukkan mereka. Mereka adalah keberadaan yang tidak bisa diperlihatkan di muka umum. Balas nadi semesta. Begitu juga denganmu, bukan? Lalu kenapa kau membawaku kemari? Kata Ki Sabto. Jadilah wakilku, dan atasilah bencana yang menimpa alam ini. Kau akan mendapatkan kewenangan untuk mengendalikan kekuatanku, untuk mengatasi semua musuh-musuhmu. Pinta nadi semesta. Kenapa harus aku? Bagaimana jika aku menolak? Balas Ki Sabto. Ini adalah kehormatan besar untukmu. Apa kau terlalu bodoh untuk menolak mendapatkan kesempatan yang tidak akan pernah makhluk lain dapatkan? Nadi semesta menyombongkan dan menilai tinggi keberadaannya. Kenapa aku harus repot-repot membantumu mengurus alam? Tidak ada hubungannya denganku mau alam ini hancur atau tidak. Dan kenapa juga seolah-olah aku yang menginginkannya, bukankah kau yang membutuhkan bantuanku? Tiba-tiba memintaku menjadi wakilmu. Kau kira aku mau dikendalikan olehmu? Ucap Ki Sabto. Manusia sombong. Ketahuilah tempatmu. Aku bisa membuat jiwamu hancur tak bersisa. Kau seharusnya merasa terhormat, bahkan menjadi pesuruhku pun sekalipun. Ancam nadi semesta. Kau bukan Tuhan. Kau itu hanyalah eksistensi yang tersembunyi di alam kecil ini. Apa yang kau sombongkan dari itu? Aku tidak menyangka nadi semesta memiliki sikap seperti ini. Aku pikir suatu keberadaan sepertimu adalah sosok yang berwibawa dan rendah hati karena memikul tanggung jawab yang besar. Nyatanya kau adalah makhluk yang sama seperti mereka. Balas Ki Sabto. Lancang, kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Serat! Nadi semesta sangat marah dan melakukan penyerangan. Serangan nadi semesta lenyap ketika Ki Sabto mengeluarkan energi spiritualnya hingga tempat yang ada di sana berguncang. Kau bertemu orang yang salah. Aku bukan manusia yang mudah ditindas oleh sosok sekarat sepertimu. Aku rasa tidak ada yang istimewa darimu. Balas Ki Sabto melangkah pergi. Mau kemana kau manusia? Untuk apa aku berada di sini lebih lama? Balas Ki Sabto tanpa menghentikan langkah. Aku bisa membantumu menemukan anakmu. Ucapan nadi semesta itu langsung menghentikan langkah Ki Sabto. Jadilah wakilku untuk melindungi alam ini. Kemudian aku akan membantu menemukan anakmu. Nadi semesta tidak akan pernah mau memberikan penawaran, tapi karena situasi, ia terpaksa harus menurunkan harga dirinya. Mungkin jika nadi semesta dalam kondisi yang baik, Ki Sabto tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Tapi mau bagaimanapun, nadi semesta bisa melihat seluruh alam Dao. Tidak ada yang tidak diketahui olehnya. Tapi jika Ki Sabto menerima tawaran sebagai wakil, beliau tidak akan pernah bisa meninggalkan alam Dao. Ki Sabto akan menggantikan tugas nadi semesta untuk menjaga dan melindungi alam Dao. Tapi penawaran nadi semesta cukup menggoyahkan pendiriannya karena tujuan Ki Sabto adalah untuk membawa Jaka dan akan cukup sulit menemukannya di alam Dao yang luas. Mana keputusan yang akan diambil oleh beliau? Menjadi wakil nadi semesta itu sama saja seperti bawahan atau lebih rendah dari itu. Kehidupan yang akan diatur, dikendalikan oleh nadi semesta dan tidak memiliki kebebasan lagi. Tentu saja Ki Sabto menolak tawarannya. Siapa yang mau menjadi boneka oleh sosok yang angkuh seperti itu? Tapi nadi semesta membuat penawaran. Jika Ki Sabto mau menjadi wakilnya, dia akan membantu untuk menemukan Jaka. Walau sebenarnya nadi semesta sudah tahu ada di mana Jaka, tapi ia sengaja tidak mengatakannya.
Bagaimana manusia? Jadilah wakilku dan aku akan memberitahu di mana keberadaan anakmu. Meskipun kau tahu anakmu berada, dengan kemampuanmu saat ini, kau masih belum mampu berurusan dengan Raja Iblis. Nada semesta memberikan penawaran. Aku tidak pernah menyangka, selain angkuh dan sombong, kau juga sangat licik. Apakah semua nadi semesta memiliki sikap sepertimu? Balas Ki Sabto membalikan badan. Berhentilah mencelahku manusia. Katakan kau bersedia atau tidak. Tegas nadi semesta. Jadikan aku mastermu. Pinta Ki Sabto tegas. Apa? Apa aku salah dengar? Jangan bercanda manusia. Tidak ada dalam sejarah keberadaanku. Harus tunduk pada manusia. Nadi semesta menegaskan. Ya maka buatlah sejarah itu. Lagi pula kau juga tidak dalam kondisi untuk mendengarkan candaan. Ucap Ki Sabto. Jadilah tangan kananku. Tidak. Jadi penasihatku. Tidak mau. Kepercayaanku. Aku menolak. Ini penawaran terakhir. Kalau begitu jadilah rekanku. Nadi semesta menunjukkan keseriusannya. Ki Sabto mulai mempertimbangkan. Rekan, manfaat apa yang aku dapat jika menjadi rekanmu? Tanya Ki Sabto. Tidak ada bawahan atau atasan. Kita setara. Kau masih bisa memanfaatkan kekuatanku, tapi memiliki batas. Hanya ini penawaran terbaik. Mengingat kau cukup percaya diri menghadapi para iblis, aku rasa cukup. Ucap nadi semesta. Lalu bagaimana dengan kesepakatannya? Tanya Ki Sabto. Sebagai rekan, pastinya memiliki tujuan yang sama dan memiliki keuntungan sama juga. Aku minta kau untuk melenyapkan para iblis itu, atau setidaknya kurung kembali mereka di tanah Xinjiang. Lalu aku akan membantumu untuk mendapatkan anakmu dan rekan-rekannya. Bagaimana? Jelas nadi semesta. Tidak buruk, cukup adil. Lalu bagaimana setelah kita menyelesaikan tugas ini? Apakah kau akan memaksaku untuk tetap tinggal di sini? Ki Sabto meminta penjelasan di akhir kesepakatan. Karena kau telah bertemu denganku, seharusnya kau akan tetap di sini. Tapi karena tidak ada ikatan bawahan atau atasan, setelah semua berakhir, aku tidak akan menahanmu. Jika kau ingin kembali ke duniamu, menjadi rekan kita bertindak sesuai tujuan yang sama, tanpa paksaan atau memerintah satu sama lain. Bagaimana? Jelas nadi semesta. Baiklah, kalau begitu aku sepakat. Jawab Ki Sabto. Perjanjian antara Ki Sabto dan nadi semesta telah dibuat. Sebenarnya Ki Sabto ingin menundukkan nadi semesta dan menjadi master semesta, akan tetapi menundukkan nadi semesta bukanlah perkara yang mudah. Penawaran yang diberikan oleh nadi semesta sebagai rekan juga tidaklah buruk sejauh ini. Itu adalah penawaran terbaik yang didapatkan manusia dari nadi semesta. Alam Dao bukanlah alam satu-satunya di negeri Cina. Seperti di Nusantara yang memiliki banyak alam spiritual tersebar, seperti alam Merapi, alam Samarantu, alam Kerinci, dan sebagainya. Ki Sabto mendapatkan informasi yang sangat berguna dari nadi semesta, dimulai dari situasi peperangan yang ada di alam Dao dan keberadaan Jaka saat ini. Jaka kini berada di penjara di sarang Ratu Iblis bersama Rio. Untuk sementara waktu ini mereka aman. Jaka masih dalam kondisi terbaiknya, sehingga para iblis masih belum bisa menjadikannya sumber energi sarang Ratu Iblis. Tapi kondisi Rio cukup memprihatinkan. Mungkin tak lama lagi dia bisa digunakan sebagai sumber energi. Dan informasi yang lebih mengejutkan lagi adalah salah satu manusia rekan Jaka yang bernama Raka Sidan sudah tidak ada harapan untuk menyelamatkannya, karena jiwa-jiwa Raka telah dimurnikan dan sudah menjadi bagian dari energi sarang Ratu Iblis. Aku tidak punya waktu jika situasinya sudah seperti ini. Aku akan segera pergi ke medan perang, ucap Ki Sabto. Pergilah, kau satu-satunya harapan bagi alam Dao. Aku menantikan keberhasilanmu, balas nadi semesta. Oh ya, apakah aku boleh membawa salah satu hewan suci yang... Tidak. Nadi semesta langsung menolak permintaan itu. Bukankah disayangkan? Makhluk kuat seperti mereka hanya sebagai pajangan di tempat ini, ucap Ki Sabto. Biarlah seperti itu.
Mereka bukanlah suatu keberadaan yang sembarangan diperlihatkan di dunia luar. Jelas nadi semesta. Yang dimaksud adalah bukan alam semesta secara keseluruhan, tetapi alam spiritual yang ada di seluruh Cina dan sekitarnya. Jangan membodohiku. Mereka itu adalah dewa yang menjaga empat mata angin. Seharusnya mereka tersebar di setiap penjuru mata angin. Dengan kata lain, kau sengaja menguasai mereka untuk kepentinganmu sendiri. Bukankah kau serakah? Bagaimana jika nadi semesta di alam lainnya tahu tentang ini? Ucap Ki Sabto. Jangan mempersulitku. Kau cukup diam. Balas nadi semesta. Apa itu perintah? Sudahlah, kenapa kau tidak pergi saja? Kau bisa bawa salah satu dari mereka, tapi kau harus mendudukannya. Aku tidak akan ikut campur. Kau tidak akan bisa. Lebih baik pergilah. Jangan buang-buang waktu. Ucap nadi semesta. Itulah jawaban yang aku inginkan. Ki Sabto melangkah keluar. Hei, kau tidak akan mencoba untuk mendudukan salah satu dari mereka, kan? Jangan nekat, kau bisa mati, kata nadi semesta. Ki Sabto tidak mempedulikan ucapannya dan tetap berjalan keluar dari ruangan tersebut. Sebagai seorang yang ahli dalam penjinak khodam, Ki Sabto tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menundukkan sosok hewan suci dengan tingkatan tertinggi yang ada di depan matanya. Beliau berdiri di depan Si Fang Baihu, atau dengan nama lain Kaisar Macan Putih. Satu jiwa membakar angkara, tangisan langit membasuh jiwa. Kehendak kehidupan memiliki jalan takdirnya. Kesombongan adalah ego, rendah hati adalah sikap. Jalan surga adalah pencerahan, membuat jiwa kotor perlahan suci. Suci karena kehendak pencipta. Ki Sabto merapal mantra, sring. Cahaya pemurnian menyinari Si Fang Baihu dan membuatnya terganggu. Kaisar Macan Putih itu terbangun setelah mendengar mantra dari Ki Sabto. Berani-beraninya manusia sepertimu membangunkanku. Apa kau ingin mati, manusia? Ancam Kaisar Macan Putih. Aku memang tidak berharap semudah itu menundukkanmu, ucap Ki Sabto. Apa aku salah dengar? Kau ingin mendudukanku? Kau benar-benar mencari kematianmu, manusia. Kaisar Macan Putih terkejut dengan perkataan Ki Sabto. Nadi semesta sengaja melepaskan belenggu Kaisar Macan Putih. Dia tentu sengaja mempersulit Ki Sabto, tapi sebagai seorang bestemer atau penjinak binatang buas, semakin kuat hewan suci yang Ki Sabto hadapi, akan semakin bersemangat beliau. Tidak ada yang tidak bisa dijinakkan oleh Ki Sabto, tapi Ki Sabto tidak yakin mampu menjinakkan salah satu dewa penjaga empat mata angin. Gerbang leluhur terbukalah. Tiba-tiba wilayah sekitar langsung berubah menjadi tanah leluhur. Tanah leluhur adalah teritori yang dimiliki oleh Ki Sabto atau tempat yang paling diinginkan oleh hewan suci. Siapapun itu sosok yang memiliki wujud hewan pasti akan mengenali tanah leluhur. Ibaratnya tanah leluhur adalah surga bagi mereka. Sial, manusia itu bukan hanya sekedar penjinak khodam, tapi dia adalah seorang master tanah leluhur. Nadi semesta tidak bisa menutupi keterkejutannya. Kaisar Macan Putih terdiam seribu bahasa. Bahkan ketika hewan penjaga lainnya juga terbangun dan tak ingin melewatkan kesempatan untuk melihat tanah leluhur. Apakah Kaisar Macan Putih akan tunduk kepada Ki Sabto, atau mungkin keempat dewa penjaga justru akan mengikutinya? Kini nadi semesta seharusnya tahu sejak awal dia salah telah meremehkan manusia. Ki Sabto telah membuka gerbang tanah leluhur. Ini adalah salah satu andalan yang dimiliki olehnya. Pada dasarnya, memiliki satu khodam saja harus melewati proses yang sulit dan perjanjian yang berat sebelah. Lebih diuntungkan pihak khodam tentunya, kecuali mereka yang memiliki khodam leluhur dan orang-orang spesial lainnya. Kaisar Macan Putih tidak bisa berkata apa-apa melihat tanah leluhur yang diimpikan oleh setiap makhluk seperti dirinya. Dewa penjaga lainnya juga tertegun melihatnya. Tanah leluhur, apakah benar ini tempatnya? Tidak kusangka aku punya kesempatan untuk melihatnya di umurku yang sekarang, ucap kura-kura hitam. Energi melimpah ini
Tak salah lagi, itu adalah tanah leluhur. Hanya dengan memandangnya saja membuat jiwaku bergejolak. Aku merasa lebih muda 50 tahun. Burung api menegaskan. Ya, tidak buruk. Meskipun tanah leluhur bukanlah satu-satunya dunia khusus, tapi ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah aku lihat. Naga biru juga angkat bicara. Para dewa penjaga saling memberikan pendapat mereka tentang tanah leluhur kecuali Kaisar Macan Putih. Dia sudah terlanjur menyinggung Ki Sabto, jadi dia tidak mungkin menarik kata-katanya dari semua hewan penjaga. Kaisar Macan Putih adalah yang paling keras kepala dan memiliki harga diri yang tinggi. Hei manusia, bagaimana kau bisa menemukan tanah leluhur dari semua makhluk? Kenapa harus manusia sepertimu? Tanya Kaisar Macan Putih. Memangnya apa salahnya jika aku yang memiliki tempat ini? Balas Ki Sabto. Tanah leluhur tidak seharusnya dimiliki oleh manusia sepertimu. Itu adalah tempat suci yang terbentuk dari sosok legenda hewan suci yang mati dan membentuk semesta, lalu terciptalah tanah leluhur. Seharusnya hanya hewan suci yang bisa menjadi master di tanah leluhur ini. Bagaimana bisa kau seorang manusia memilikinya? Kata Kaisar Macan Putih. Loh, apakah itu penting? Kata Ki Sabto. Tentu saja, hanya mereka yang memiliki sumber jiwa leluhur yang pantas menjadi master tanah leluhur. Manusia seperti menjadi masternya hanya akan merusak tanah leluhur. Hanya mereka yang mempertahankannya dan menjaga tanah leluhur tetap memiliki keistimewaannya. Tanpa memiliki jiwa leluhur sepertimu, perlahan tanah leluhur akan kehabisan sumber. Jelas Kaisar Macan Putih. Oh, maksudmu itu tanah leluhur ini lebih pantas kau miliki, ha? Aku bisa menyerahkan kepadamu jika kau bisa mengalahkanku. Tapi jika kau kalah dariku, kau harus mengakui aku sebagai mastermu. Bagaimana? Ucap Ki Sabto. Kaisar Macan Putih merasa tertantang. Energi kuat yang terbentuk dari gelombang angin menyeliputinya. Kau sangat arogan manusia. Jangan menyesal. Tanah leluhur ini adalah milikku. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Macan Putih langsung menerjang Ki Sabto. Beliau tetap tenang, tidak bergerak dari tempatnya. Dia tersenyum. Tangan kirinya melipat di belakang dan tangan kanannya mengelus jenggot putihnya. Brak. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa bergerak. Apa yang dilakukan manusia itu? Gumam Kaisar Macan Putih. Kaisar Macan Putih tak berdaya. Dia gemetar menahan tekanan yang tak bisa ia lepaskan. Dari dulu, aku itu selalu heran dengan makhluk seperti kalian yang memandang diri kalian adalah puncak tertinggi dari setiap makhluk. Membandingkan manusia ini, manusia itu dengan kalian yang memiliki gelar tertinggi seakan tidak tergoyahkan. Aku mendapatkan tanah leluhur karena memang seharusnya aku mendapatkannya. Bukalah matamu baik-baik. Sring! Cahaya warna-warni menyinari Ki Sabto. Itu adalah cahaya murni jiwa leluhur yang dimiliki olehnya. Oh baiklah, sudah terjawab keraguanku. Aku menduga ini karena manusia biasa tidak akan bisa menjadi master di tanah leluhur. Ucap kura-kura hitam. Malangnya baikku, kata naga biru. Aku rasa kau sudah kalah tanpa melakukan perlawanan, kucing besar. Bagaimana? Apa kau akan mengakuiku sebagai mastermu? Ucap Ki Sabto. Kaisar Macan Putih tidak bisa menjawabnya. Pertaruhan sudah dibuat. Yang kalau harus menepati janjinya. Tapi Baihu adalah dewa penjaga. Dia tidak bisa mengikutimu, wahai manusia. Walaupun dia ingin sekalipun, keseimbangan seluruh alam ini akan goyah jika tidak ada dirinya, kata burung api. Siapa yang ingin membawa? Aku hanya ingin dia mengakuinya kalau aku adalah master. Selama tidak keluar dari alam ini, bukankah tidak masalah? Kalian juga boleh ikut jika tidak keberatan. Bermain-mainlah di tanah leluhur. Balas Ki Sabto. Benar, apakah kami boleh masuk? Naga biru bersemangat. Loh, memangnya aku pernah melarang kalian? Tanah leluhur itu adalah tempat terbaik bagi kalian. Aku tidak pernah pilih-pilih siapa yang harus boleh memasukinya. Jelas Ki Sabto. Manusia yang baik. Jika tidak keberatan, aku juga ingin merasakan manfaat dari tanah leluhur. Ucap kura-kura hitam. Tunggu. Sosok lelaki tua dengan jubah putih muncul dari bawah tanah. Apa jadinya jika kalian semua pergi? Siapa yang akan melindungi tempat ini? Ucap sosok lelaki tersebut yang merupakan perwujudan dari nadi semesta.
Memangnya siapa yang akan mengganggumu di sini? Tanah leluhur adalah tempat yang mereka butuhkan. Biarkan mereka pergi bermain-main. Aku tidak akan membawanya bersamaku. Balas Ki Sabto. Baiklah, kau sudah berjanji. Jika tiba waktunya kembalikan mereka kembali. Nadi semesta menegaskan. Aku akan berjanji akan membawa mereka kembali. Tapi aku tidak akan memaksa jika mereka ingin tinggal lebih lama. Ucap Ki Sabto. Jangan marah, aku hanya bercanda. Nadi semesta kembali ke tempatnya dengan kesal. Kucing besar, aku tidak akan mempersulitmu. Lupakan apa yang pernah aku katakan. Aku tidak akan memaksamu untuk mengakuiku sebagai mastermu, tapi pinjamkan kekuatanmu. Bantu aku selama aku ada di alam ini. Sebagai balasannya, aku berikan kunci khusus untuk membuka gerbang leluhur. Kau bisa pergi ke tanah leluhur semaumu di masa depan tanpa harus menemuiku. Dengan kata lain, kau memiliki akses yang terhubung dengan tanah leluhur dimanapun kau berada. Pinta Ki Sabto. Penawaran yang luar biasa, Baihu. Jika kau menolaknya, biarkan aku yang menerimanya. Sahut Naga Biru. Diam, kapan aku mengatakan menolak? Protes Kaisar Macan Putih. Baiklah, aku berikan kunci ini padamu. Mulai sekarang mohon kerjasamanya. Ucap Ki Sabto. Baiklah, aku akan membantu. Asalkan tujuanmu benar, aku tidak keberatan. Aku akan melindungimu selama kau berada di wilayah ini. Kaisar Macan Putih setuju, tapi tidak sedikit pun mengurangi dan merendahkan harga dirinya. Ki Sabto bisa mengerti itu dan tidak mempersalahkannya. Mendapatkan bantuan dari salah satu 4 dewa penjaga mata angin adalah keberuntungan yang luar biasa meskipun sementara. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Wah, guru besar, harimau ini menakjubkan, ucap Ki Setia Alam kagum. Tidak perlu buang-buang waktu. Cepatlah naik, kita berangkat. Balas Ki Sabto yang duduk di kepala Baihu. Sifang Baihu akhirnya bersedia membantu Ki Sabto. Meskipun itu hanya kesepakatan sementara, akan tetapi itu sudah cukup. Setidaknya beliau mendapatkan bantuan yang sangat berguna. Baihu melesat secepat angin. Tidak ada makhluk yang bisa menyamai kecepatan Baihu. Hanya dalam sekejap saja mereka telah keluar dari hutan Jinzu. Wush! Kecepatan Baihu bahkan tidak bisa dilihat oleh mata. Baihu berlari di udara menginjak angin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ki Sabto Pamungkas adalah legenda hidup di dunia spiritual. Pencapaiannya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Bakun maupun Basabar, sekalipun dari awal hidupnya telah didedikasikan untuk mengejar dunia spiritual. Tidak ada yang lebih berpengalaman di dunia spiritual selain beliau. Sang Grandmaster mulai bergerak. Kira-kira kejutan seperti apa yang akan diberikan olehnya untuk para iblis? Ki Sabto dan rombongan mulai bergerak. Beliau juga mendapatkan dukungan nadi semesta, alam Dao, serta perlindungan dari salah satu dewa penjaga 4 mata angin, Sifang Baihu. Sementara itu, para raja dan tokoh kuat dari Nusantara juga sudah mulai mendekat. Monaye sebagai penasihat tertinggi dari bangsa iblis mulai mengatur strateginya. 4 dari 5 perbatasan kota yang melindungi kota terlarang telah jatuh. Pasukan iblis gelombang kedua telah bersiap. Invasi kali ini melibatkan banyak jenderal iblis sejati yang tidak diketahui sebelumnya, hanya menunggu perintah dari pusat. Mereka akan melakukan pergerakan untuk menyerang kota terlarang. Tidak jauh dari daratan alam Dao, di suatu tempat perairan Laut Cina Selatan atau disebut sebagai Laut Zainan, yang diartikan sebagai laut bencana. Dari seluruh laut yang ada di Asia, Laut Zainan adalah tempat yang paling berbahaya. Dinilai laut ini lebih berbahaya daripada laut di segitiga Bermuda karena aktivitas laut di sana terlihat jelas dengan ombak yang sangat mengerikan. Dalam pandangan spiritual, Laut Zainan dipercaya menyimpan pusaka atau benda keramat, salah satu dari 3 benda keramat yang dimiliki oleh sang raja iblis sejati. Jika buku kebangkitan iblis berada di daratan, maka pusaka keramat benda di laut ini semenjak buku kebangkitan iblis telah aktif
kondisi di Laut Zainan semakin buruk. Gelombang air terus bergejolak. Langit di atasnya juga selalu gelap tertutupi awan mendung yang kapan saja bisa turun hujan besar. Menurut pengamatan para ahli spiritual di Cina pada masa lalu, Laut Zainan adalah tempat bersemayamnya iblis jahat yang telah tertidur sambil menjaga suatu benda pusaka yang mampu menghancurkan apa saja yang dilihatnya. Pernah disebutkan sebelumnya bahwa ada 3 benda pusaka keramat milik sang Raja Iblis sejati: buku kebangkitan iblis, mahkota iblis, dan tombak mata iblis. Sebetulnya tidak ada yang tahu nama-nama benda keramat milik Raja Iblis sejati ini kecuali buku kebangkitan iblis, tapi penyebutannya anggap saja namanya mahkota iblis dan tombak mata iblis. Yang mulia, menurut laporan dari Nyi Blorong, aktivitas di Laut Bencana semakin terlihat. Saya takut pergerakannya akan dimulai saat ini. Pasukan Nyi Blorong memang sudah bersiap menghadang, tapi dengan jumlah dan kemampuannya saya takut Nyi Blorong tidak akan bisa bertahan. Mohon Yang Mulia Ratu untuk segera mengambil tindakan pencegahan. Pinta penguasa Sendang Pepe, Rara Gupita. Aku tahu, jika penguasa Laut Bencana terbangun, ini akan menjadi malapetaka yang sulit untuk dihindari. Mungkin dari semua musuh yang pernah aku lawan, penguasa Laut Bencana adalah yang paling terburuk. Tidak seperti di Laut Kematian yang tenang, bermudah, selama tidak menyinggung Laut Kematian, kita akan baik-baik saja. Akan tetapi, jika penguasa Laut Bencana sudah terbangun dari tidurnya, seluruh kehidupan di laut akan terancam. Perintahkan Blorong untuk mundur, jangan terlalu dekat dengan Laut Bencana. Kita butuh rencana dan menyatukan seluruh penguasa lautan untuk ikut bertindak. Ini bukan hanya masalah bagi penghuni pantai selatan saja, tapi juga bagi seluruh kehidupan di lautan. Lagi pula, Laut Bencana tidak bisa dihadapi dengan kemampuan kita, jadi kita tidak perlu bertindak sendiri. Tutur Nyi Roro Kidul. Baik Yang Mulia Ratu, segera saya akan informasikan kepada Nyi Blorong, ucap Rara Gupita. Aku tidak menyangka seorang penguasa pantai selatan yang terkenal di seluruh lautan Nusantara akan bertindak hati-hati dengan penguasa lautan yang tidak dikenal. Bukankah jika hal ini terdengar oleh penguasa lainnya akan ditertawakan? Sahut penguasa Laut Utara Dewi Lanjar. Oh, apakah sekarang sedang menertawakan aku, saudariku? Laut Bencana memiliki sejarah panjang. Mereka tidak dikenal bukan karena mereka tidak mampu mengukir nama mereka, tapi mereka sengaja menutup diri dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Penguasa Laut Bencana bukanlah makhluk seperti kita. Mereka jauh lebih kuat dari kita dan memiliki kecerdasan yang setara, bahkan mampu melampaui manusia. Mereka adalah iblis. Jelas Nyi Roro Kidul. Maksud Anda, seperti penghuni di Laut Kematian bermuda, jadi selama ini kita telah berdampingan dengan sosok yang sangat merepotkan seperti halnya penghuni Laut Kematian. Bagaimana itu mungkin? Tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa keberadaan seperti itu ada, bahkan dalam sejarah yang tidak pernah disebutkan. Aku percaya jika di daratan pernah dikuasai oleh bangsa iblis karena jejak sejarah yang tertulis, tapi tidak untuk lautan. Jelas Dewi Lanjar. Jika penguasa Laut Bencana telah terbangun, ini adalah menjadi sejarah di masa mendatang bahwa seluruh lautan akan dikuasai oleh iblis. Kita tidak mungkin bisa melawan, kita hanya bisa melakukan pencegahan, ucap Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar sebetulnya tidak akur meskipun mereka memiliki ikatan persaudaraan. Nyi Roro Kidul terpaksa membuang egonya demi mengundang Dewi Lanjar. Jika Nyi Roro Kidul ingin mendekati seseorang untuk bekerja sama, sudah tentu dia akan membujuk adiknya terlebih dahulu. Di lautan sudah mulai terlihat tanda-tanda pergerakan iblis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Iblis seperti apa sebenarnya yang mendiami Laut Bencana? Sementara itu di alam iblis, bagian alam kecil dari alam Dao yang dikuasai oleh para iblis, tepatnya di medan perang iblis tak jauh dari kota iblis, Bloody tengah bersembunyi dan sedang memulihkan lukanya. Suara kereta besi yang ditarik oleh hewan iblis, sosok dengan wujud seperti badak iblis dengan bentuk kepala seperti buaya. Bloody terbangun karena suara berisik itu dibarengi dengan goncangan. Di mana ini? Gelap. Aku tak bisa melihat apapun. Hei, bangunlah, ucap Bloody pelan. Bloody seperti berada di ruangan yang gelap tanpa ada pencahayaan sedikit pun. Ada apa Bloody? Sekarang kita ada di mana? Kenapa gelap gulita? Balas Narendreng juga berbagi penglihatan dengan Bloody. Kau tanya aku, lalu aku bertanya kepada siapa? Aku sendiri tak tahu, kata Bloody.
Sepertinya kita dalam masalah, ucap Narendra. Maksudmu? Cek. Kereta itu berhenti. Terdengar juga ada suara beberapa sosok yang sedang berbicara. Bloody tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Cerang, cering. Sesuatu menyentuh ruangan di mana Bloody berada. Brat! Kain tebal terbuat dari kulit binatang yang menutupi ruangan tersebut terbuka. Bloody mulai menyesuaikan penglihatannya dan dia akhirnya tahu sedang ada di mana. Yang mulia, dia ada di sini. Bagus, kau membawa kejutan yang menyenangkan ya, Bo. Tidak aku sangka kau bisa diandalkan sampai sejauh ini. Balas Raja Iblis Mogo. Terima kasih yang mulia. Semuanya berkat kedua pangeran yang membantu saya. Balas ya, Bo. Raja Iblis Mogo. Ya, Bo, kau. Bloody baru menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Dia berada di kerangkeng besi khusus untuk tahanan. Ya, Bo sengaja menyelamatkan Bloody saat hendak ditangkap oleh Guya. Bukan bermaksud menyelamatkannya, tapi ya, Bo memanfaatkan itu menangkap Bloody daripada harus jatuh ke tangan Guya. Ya, Bo sengaja mengambil kesempatan itu untuk merebutnya dan mendapatkan kontribusi besar untuk dirinya sendiri. Tentu saja hal itu, ya, Bo akan menyinggung Guya, tapi adanya kedua pangeran di pihaknya, Guya tidak akan berani macam-macam. Menurut informasi yang telah saya dapatkan, Bloody telah bergabung dengan sekte pembunuh iblis yang mulia. Jelas ya, Bo? Pantas saja, ternyata itu alasannya dia mengkhianati bangsa kita. Tubuhmu tak hanya besar, tapi otakmu juga berguna, sanjung Raja Iblis. Aku tidak menyangka kau sangat licik ya, Bo. Iblis sepertimu akan mati mengenaskan. Aku akan pastikan itu, ancam Bloody. Maaf, mungkin kau akan kecewa karena kau akan segera dikirim ke sarang Ratu Iblis sebagai penebusan dosa karena telah membunuh sesama iblis. Buatlah dirimu berguna untuk sarang Ratu Iblis. Balas ya, Bo. Sangat disayangkan, iblis kuat sepertimu harus berkhianat. Aku tidak tahu bagaimana caramu mengalahkan iblis yang memiliki tanda lahir lebih tinggi darimu. Aku harap kemampuanmu itu bisa diturunkan kepada mereka yang terlahir di sarang Ratu Iblis. Bawa dia segera, ucap Raja Iblis Mogo. Bloody tak berkomentar apapun. Dia lebih memilih diam dan tidak membuat Raja Iblis Mogo marah. Bloody masih belum apa-apa jika dibandingkan dengan Raja Iblis Mogo, akan sangat buruk jika Bloody sampai mati di tempat. Saat ini setidaknya Bloody masih sedikit memiliki harapan untuk bisa lolos, meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya dia melakukannya. Kejutan yang tak terduga akan terjadi saat Bloody bertemu dengan Jaka dan Rio. Sungguh keputusan gegabah membawa Jaka ke tempat sarang Ratu Iblis, karena Jaka si pembuat onar bisa saja mengobrak-abrik sarang Ratu Iblis saat dia benar-benar dalam kondisi kembali pulih. Dan bertemunya dengan Bloody ini akan membuat rencana Jaka lebih mudah. Masih di lokasi Bloody berada, tidak tanggung-tanggung Bloody dikawal oleh 5 jenderal iblis sejati yang memiliki tanda lahir jauh lebih tinggi darinya. Meskipun Bloody tidak berada dalam kerangkeng besi sekalipun, dia tidak mungkin bisa meloloskan diri dari para iblis sejati tersebut. Berpikirlah, apa yang harus kita lakukan? Untuk saat ini aku tidak memiliki rencana. Kemungkinan lolos 0%. Pulihkan lukamu terlebih dulu, kita pikirkan rencana selanjutnya. Balas Narendra. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan lukaku saat ini, kata Bloody. Bloody kemudian mulai menyapa para iblis yang mengawalnya. Hei, apa kalian iblis yang baru lahir ya? Aku belum pernah melihat kalian, sapa Bloody. Tidak ada yang menjawab ucapan Bloody. Membosankan. Kenapa kalian diam? Siapa nama kalian? Iblis keberapa kalian? Apa kalian? Cetak. Sial, pundak Bloody tiba-tiba berlubang sebesar jari. Diamlah, berikutnya mulutmu jika kau bicara lagi, ucap salah satu iblis sejati serius. Sekarang pulihkan lukamu, tidak usah banyak bicara, kata Nanda. Sial, apa-apaan mereka itu? Tiba-tiba menyerang tanpa peringatan terlebih dulu, balas Bloody. Sepertinya mereka bukan iblis sembarangan. Kita tidak tahu perkembangan bangsa iblis saat ini bagaimana. Pulihkan lukamu, segera, ucap Narendra.
Di sarang Ratu Iblis berada, Jaka dan Rio berada di kurungan gantung. Seperti Master Dwi sebelumnya, Jaka melakukan meditasi untuk pemulihan luka yang dialami Jaka. Juga tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan Rio. Sarang Ratu Iblis saat ini juga dijaga lebih ketat. Semua penjaga sebelumnya digantikan. Saat ini 10 penjaga sarang Ratu Iblis adalah iblis sejati. Tidak ada lagi yang bisa mengacau di sana. Aku sudah hampir pulih sepenuhnya, tapi Rio dalam kondisi buruk. Aku bisa saja lolos dari kerangkeng ini kapan saja, tapi mustahil bagiku bisa melewati penjaganya. Untung saja keris Brawogeni sempat aku sembunyikan ke dalam jiwa. Jika tidak, aku pasti akan kebingungan. Yang jadi masalah sekarang adalah Rio. Dia tidak mungkin bisa membantu dalam kondisi seperti itu. Ayo berpikir, apa yang harus dilakukan? Gumam Jaka berpikir keras. Tuan Jaka, ucap seseorang melalui kesadaran spiritual. Jaka celingukan mencari sumber suara. Sebelah sini Tuan. Jaka masih celingukan mencarinya, padahal sosok yang bicara dengannya tak jauh dari kerangkeng yang mengurungnya. Siapa kau? Di mana kau berada? Apa maumu? Balas Jaka yang masih celingukan. Saya berada tepat di seberang kurungan yang memenjarakan Anda Tuan, katanya. Iblis, apa kau iblis yang sedang berdiri di penjara besar yang ada di belakangmu? Ucap Jaka. Benar Tuan. Apa maumu? Saya akan segera membantu Anda keluar dari sini. Apa aku harus percaya padamu? Kata Jaka. Saya adalah bawahan Tuan Tori. Saya Auji. Percayalah, saya akan mencari cara untuk membantu Anda. Jelas Auji. Ya, Auji adalah tuan iblis yang dikendalikan oleh Tori dengan menggunakan ajian Liung Sabar. Auji juga berperan saat menyelamatkan Suyoto saat itu bersama Roka leluhur Clan Z. Oh, jadi begitu. Baik, aku bisa percaya. Lalu apa yang akan kau lakukan untuk membantuku? Tanya Jaka. Saat ini saya tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Saya hanya pengawas rendahan yang ditugaskan di sini. Tapi saya akan memberikan informasi yang mungkin akan berguna bagi Anda Tuan. Jawab Auji. Bisa dipahami? Informasi apa yang ingin kau sampaikan? Kata Jaka. Saya mendengar desas-desus bahwa Devil Hunter telah tertangkap. Tak lama lagi dia mungkin akan sampai kemari. Balas Auji. Devil Hunter? Dia siapa? Katakan saja langsung, gak perlu dipotong-potong, pinta Jaka. Baik Tuan, namanya adalah Bloody. Dia telah membunuh beberapa iblis sejati. Dia berkhianat kepada bangsa iblis karena panjang lebar di sini Auji menjelaskan. Jaka tentu saja tidak mengetahui informasi tentang Bloody. Auji telah mendapatkan informasi dari Tori langsung. Jarak tidak mempengaruhinya. Awalnya memang Tori dan Auji tidak bisa melakukan kontak jarak jauh itu karena kendala Auji masih cukup lemah. Sekarang Auji memiliki kemampuan yang kurang lebih setara dengan Jenderal Iblis biasa. Komunikasi dengan Tori dari jarak jauh tidak lagi masalah. Auji juga diperintahkan untuk menyusup di sarang Ratu Iblis sebelum setelah menyelamatkan Suyoto, tentunya untuk mencari keberadaan Raka Sidan. Siapa sangka dengan kemampuannya Auji bahkan dipekerjakan sebagai pengawas di penjara sarang Ratu Iblis dan secara kebetulan bertemu dengan Jaka saat dia sedang bertugas. Oh, jadi seperti itu. Aku tidak menyangka Narendra akan melakukan hal gila, ucap Jaka. Tuan Tori meminta Anda untuk bekerja sama dengan Bloody. Saya akan mencari cara untuk membebaskan Anda nanti. Balas Auji. Oke, dimengerti. Aku bisa keluar kapan saja dari kurungan ini. Kau tidak perlu repot-repot mengeluarkan aku dari sini. Lakukan saja tugasmu, apa yang diperintahkan Tori, pinta Jaka. Baik Tuan, seperti yang dikatakan oleh Tuan Tori, Anda memang sangat bisa diandalkan. Mungkin kita bisa berhasil mengatasi situasi ini. Auji sedikit memuji. Terlalu cepat memikirkan keberhasilan, tapi aku hargai kepercayaanmu itu padaku. Karena Jaka tidak bisa berdiri, dia tetap memasang pose percaya dirinya dengan duduk bersila sambil mengangkat sedikit kepalanya dan menutup matanya. Sejujurnya, Jaka sudah mulai frustasi. Dia bingung apa yang harus dilakukan, tapi semangatnya kembali bangkit saat seseorang mempercayainya kemampuan spesialnya, jiwa sugesti. Jadi apa yang disugestikan orang lain itu akan menjadi kekuatan baginya. Tentu saja Tori tahu itu dan perintahkan Auji untuk memuji Jaka jika bertemu dengannya. Selesai.
Wow, luar biasa kisah dari Sinta Dayeri ya. Ini bagaimana makin seru aja loh makin ke sini ya di season 4 ini, dan di sini bagaimana seorang ratu laut pantai selatan Nyi Roro Kidul ini merasa resah juga nih terhadap kebangkitan iblis dan invasi pasukan iblis ini nih. Jadi apakah Ratu Laut Pantai Selatan beserta anak buahnya akan berangkat juga ke kota iblis ini? Yang makin seru aja nih. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok untuk part 4 dari season keempatnya. Dan terima kasih kepada Sinta Dayeri ya atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap hari, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.